Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian. Jamaah pengajian Masjid Syuja yang semoga senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah dan senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Panjenengan sehat, Bu? Panjenengan ngelihatnya lewat HP apa kanan kiri begini? Oh ngerekam, monggo lanjut. Saya lihat kok bingung. Sudah lanjutkan Bu. Alhamdulillah di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala pertemukan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Dalam suatu amalan yang menjadi amalan yang paling utama sebagai seorang muslim. Karena disebutkan di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ada 4 kewajiban global seorang muslim. Jadi secara umum kewajiban seorang muslim itu ada 4. Berapa Bu? Jumlah istrinya berapa? Kewajibannya berapa? Bingung kan Anda kan? Jadi secara garis besar dalam Islam seorang muslim yang lahir dan besar di dalam agama Islam mereka memiliki 4 kewajiban. Nomor 1, al-ilmu, harus senantiasa mencari ilmu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmui dulu, cari ilmu dulu baru ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Bahkan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenapa begitu? Karena apabila Allah menginginkan kebaikan untuk panjenengan, maka Allah pasti memberikan kebaikan itu diantarkan lewat ilmu. Karena orang kalau punya ilmu semuanya mudah. Maka kewajiban yang nomor 1, orang Islam harus berilmu. Kemudian kewajiban yang kedua, wal amalu bihi. Ilmunya itu bukan cuma menjadi perbendaharaan pengetahuan. Kalau cuma menjadi perbendaharaan pengetahuan yang muncul seperti sekarang, serang sana, serang sini, kritik sana, kritik sini, karena ilmunya itu menjadikan dia tidak bergerak. Sementara punya ilmu, akhirnya ngetik. Komen sana, komen sini, kritik sana, kritik sini. Nah, maka seorang muslim yang benar, ilmu itu dicari untuk yang kedua, yaitu diamalkan. Wal amalu bihi. Ilmunya diamalkan. Karena orang kalau sibuk mengamalkan ilmu, dia oleh Allah akan ditambahkan ilmu-ilmu yang baru. Sementara Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Man futiha lahu babu al-jidali ughliqa alaihi babul amal. Orang yang kalau ilmunya itu dipakai untuk berdebat. Ayo yang senang debat mana orangnya? Senengane debat, gak oleh. Dalilmu apa? Ora iso iku dalil maksud capek. Kata Al-Imam Al-Ghazali, barang siapa yang dibukakan untuknya pintu perdebatan, Allah akan menutup untuknya pintu amal. Kenapa orang yang suka berdebat tidak bisa beramal? Kata Imam Ghazali, karena dia menganggap debat itu adalah amalan. Orang lain sibuk ngaji, dia sibuk nulis di kolom komentar. Orang lain sibuk menuliskan ilmu yang benar, dia sibuk membahas kesalahan orang. Akhirnya apa? Ilmu yang dia punya tidak mendatangkan manfaat kecuali hanya untuk menyerang orang lain. Nah, kita perlu hati-hati. Sekarang mulai banyak muncul YouTuber kritikus itu. Ada enggak? Ada? Ada apa banyak? Banyak apa bebek? Masya Allah. Panjenengan kalau capek bilang aja ya. Saya tak hentikan. Gak enak.
Yang jaga sepuh-sepuh loh ini. Saya baru 17, beliau sudah 70 berapa? Sudah, kita lanjutkan. Kewajiban pertama berilmu, kewajiban kedua mengamalkan ilmu, kewajiban ketiga wadda'watu ilaihi. Orang Islam kalau berilmu, ketika dia mampu mengamalkan ilmunya, maka dia dituntut yang ketiga untuk mendakwahkan. Jadi ajak-ajak, ojo sampai api dipek dewe. Kebaikan yang panjenengan punya itu harus ditularkan. Ngajak kancane, ayo mbak melok, ayo mbak ngaji, mbak sudah masuk bulan Rajab, ayo banyak-banyak puasa, ayo mbak ini Rajab bulan untuk persiapan Ramadan, ayo mbak tari-tariannya, senam-senamnya dikurangi. Mana yang suka senam? Mana bu? Lupa jenengan senam-senam? Masya Allah, senam jantung apa senam? Nah, mulai, jadi ilmu yang panjenengan pelajari, panjenengan amalkan, kemudian disampaikan. Dan yang keempat, was-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas gangguan yang dialami. Jadi ketika menuntut ilmu, ada gangguan, kudu sabar. Ketika mengamalkan ilmu, ada gangguan, harus sabar. Ketika mendakwahkan ilmu, ada tantangan yang cukup berat, harus sabar. Maka kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, dengan 4 perkara ini seorang muslim telah menjalankan kewajibannya kepada Allah. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Apa bu? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah sekarang kita mau bahas wis, ya wis. Yang sudah, ya sudah. Yang sudah lalu biarkan berlalu. Dalam Islam tidak ada konsep mengenang masa lalu, tidak ada. Maka kalau ngomong aslinya loh ya, ngomong aslinya. Mengenang masa lalu itu adalah konsepnya setan yang terus disimpan di dalam hati ketika menyimpan dendam kepada Nabi Adam. Maka sampai setan itu ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, setan ngomong apa? Tidak mau, salah konsep. Yang benar, yang junior sujud kepada senior. Ini mana mungkin sama Allah dibalik. Ini ada junior, senior suruh sujud sama dia. Bahkan setan sampai mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik dibanding dia. Maka orang yang berilmu kalau output apa? Hasil output, ya Allah, ya betul. Output, saya ini kepingin keren malah sini-sini ya. Maksud saya mau sok-sokan Inggris gitu loh bu, Masya Allah, lah kok malah keliru Ustaz. Nah, sudah saya lanjutkan. Maka output, penyesatkan beliau ini. Maka orang berilmu, orang yang cari ilmu, duduk di majelis ilmu, senantiasa mencari ilmu-ilmu yang baik. Kalau kemudian outputnya, hasil akhirnya, produksi dari pabrik tersebut menjadikan aku lebih baik dari kamu, maka itu dia sekolah dengan kurikulumnya iblis. Sehingga setiap dia mendapatkan satu tambahan ilmu yang dimunculkan apa? Aku luwe pinter, aku luwe api, aku luwe ngerti, aku luwe faham, aku luwe tinimbang sampean. Itu madrasahnya siapa? Iblis. Tapi kalau madrasahnya Nabi Muhammad SAW, setiap orang berilmu itu layaknya setangkai padi. Yang itu disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, mal as-sanabila tanhani bitawadhu'in wal farighatu ru'usuhunna sawamikh. Mal as-sanabil, butiran padi yang berisi, tanhani bitawadhu'in. Dia akan merunduk dengan penuh ketawaduan kalau dia isinya penuh. Tapi apa? Wal farighat, bulir-bulir padi yang kosong, kalau bahasa Jawanya apa? Kopong, gabuk. Wal farighat, yang kosong-kosong itu ru'usuhunna sawamikh,
kepala mereka akan mendongak terangkat ke atas, tidak ada berhentinya. Nah, maka dengan itu ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dia tidak mau. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Sudah, maka tidak mau sujud. Oleh Allah hasil akhirnya diusir dari surga. Gara-gara kepikiran kejadian ini, apa yang terjadi? Iblis sampai kiamat tidak akan pernah capek, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jemu untuk menyesatkan seluruh dari kalangan Bani Adam. Nah, maka ini karena apa? Karena kepikiran masa lalu. Sementara konsep Islam, panjenengan lihat. Nun sewu nggih Pak, Bu? Orang yang rumah tangganya rusak, dalam rumah tangganya kurang baik, sampai muncul perceraian segala macam, salah pilih pasangan, punya orang tua yang toksik, punya anak yang greget nih, Masya Allah, dengan segala macam hiruk pikuknya dunia setahun yang telah lewat. Maka konsepnya Islam apa? Cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah bertakwa apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa ini, saya panjenengan semua, itu memperhatikan, melihat ma qaddamat lighadin. Apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Dan hari esok di dalam ayat ini ada dua. Nomor satu, hari esok dalam kehidupan duniawi. Ulan ngarep, tahun ngarep, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Maka ada dalam Islam ini konsep namanya nabung. Namanya apa? Nabung. Maka ketika ada ustadz yang mengatakan tidak ada konsep nabung dalam Islam, itu ya maaf ya kurang tepat. Ketika ustadz tersebut mengatakan jangan ajari anak kalian nabung, tapi ajari anak kalian sedekah, karena tidak ada nabung dalam Islam. Ini keliru. Karena nabung dalam Islam itu ada dalilnya. Apa dalilnya yuk? Ditakoni malang guyu. Masya Allah. Apa dalilnya nabung dalam agama Islam? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Boleh, berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Masuk satu, tapi kurang tepat. Tepat haji tahun depan tanpa antri. Ayo bismillah, yang bisa jawab haji tahun depan 2026 tanpa antri. Tapi syaratnya membayar dewe. Ayo bismillah, lo ndak mau panjenengan? Ndak mau bayar dewe, medit teram. Lah terus siapa yang bayari? Ada ayatnya, panjenengan buka dalam surah Yusuf. Sebenarnya dalilnya banyak, cuma saya singkat aja. Dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, itu ketika Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya raja, ada 7 ekor kambing, sapi kering dimakan sapi besar macam-macam itu, kata Nabi Yusuf, ya sudah, itu menunjukkan akan terjadi 7 tahun masa paceklik, nanti begini panjang. Terus Nabi Yusuf mengatakan apa? Mulai hari ini, apa yang kalian panen dari gandum kalian dibagi 3. Sepertiga dimakan, sepertiga biarkan tetap di tangkainya, dan sepertiga kembalikan untuk benih yang ditanam berikutnya. Nah, sebagian yang kedua ini tadi yang dibiarkan pada tangkainya, itu apa namanya kalau bukan nabung? Itulah nabung. Maka ada contohnya. Nah, tapi kemudian dalam Islam ini Anda tidak hanya disuruh nabung untuk dunia. Karena wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan setiap kalian apa yang kalian telah lakukan, apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Hari esok yang pertama, hari esok dunia. Meni rabi mbek sopo, lek rabi duwike teko
endi. Nanti kemudian kalau anak saya sakit berobatnya bagaimana? Kalau anak saya mau masuk pondok, uang pangkalnya pondok sekarang tidak murah. Nggih apa nggih? Mahal mondok sekarang. Berapa mondok sekarang? Itu di Malang saja sekarang ada satu pesantren, saya tidak nyebut nama ya, nanti jadi iklan. Itu uang pangkalnya mendekati 80 juta, 70 sekian. Per bulannya, SPP bulanannya 4,7 juta. Panjenengan mau nyekolahin anak ke sana? Mau iya, tapi mampu apa enggak itu loh. Nah, sudah, maka hari esok yang pertama adalah hari esok untuk kehidupan dunia. Tapi ada hari esok yang kedua, inilah hari esok yang lebih penting. Apa itu? Kehidupan akhirat. Nah, maka dalam Islam konsepnya bukan mengingat masa lalu tapi membangun masa depan. Sip. Nah, untuk itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan min sa'adatil mar'i thalathatu umurin. Kata Ibnul Qayyim, kalau kepingin tahun depan, bulan depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun berikutnya, sampai kehidupan akhiratnya baik, ada 3 kunci. Berapa kuncinya? 3. Kalau kewajiban tadi ada berapa? 4. Cari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar atas gangguan di dalamnya. Faham sampun? Maka cari ilmu hukumnya apa? Berarti bukan lek kober. Ada, mbak ayo ngaji, lek kober. Lekuale harus disempat-sempatkan. Orang yang tidak sempat mencari ilmu bukan karena tidak punya waktu, tapi salah di dalam prioritas hidup. Berarti ilmu untuk dia bukan prioritas. Wong olahraga pagi bisa ketemu 30 menit sampai 1 jam. Dia scrolling apa? HP, TikTok, Instagram, YouTube. Nggak usah guyang-guyu diurusin genah kok guyang-guyu Anda ini. Ini salah kasep yang ini loh Ustaz. Dika ini sih bener. Coba viral apa viral? Yang nunjuk itu? Itu viral itu ya? Oh iya, keliru mana ya Allah. Nah itu yang betul Bu, viral. Instagram, YouTube. Itu yang benar, Anda diurusin benar malah guyang-guyu. Sudah, untuk scrolling HP ada waktu. Kenapa untuk cari ilmu kok tidak ada waktu? Masalahnya adalah prioritas. Nah sekarang kata Ibnul Qayyim, sing wis ya wis, lupakan masa lalu agar kemudian kita tidak disibukkan untuk membangun masa depan. Itu kuncinya 3. Nomor 1. Min sa'adatil mar'i, di antara perkara yang menjadikan uripe menungso iku penak. Sa'adah itu artinya apa? Bahagia. Gak kakean pikiran. Duwe-duwe seneng, gak duwe-duwe yo antum turun aja kayaknya Ustaz. Ngerusak frekuensi. Nah ya memang susah lah, tapi kemudian uang itu kan bukan segalanya ya. Tapi kita yakin segalanya perlu. Nah begini Bu, jadi min sa'adatil mar'i thalathatu umur. Kalau kita mau buka di dalam ayat Al-Qur'annya, sing wis ya wis, ngadep negeri akhirat, ngadep masa depan yang penuh dengan harapan dan kecerahan. Kalau ayat Al-Qur'annya mengatakan man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu rumusnya Al-Qur'an. Dan ini jamaah, inilah namanya iman. Iman itu bukan cuma dirungokno, tapi iman itu apa? Menggerakkan panjenengan. Maka iman itu Bu, tidak ada kalimat iman di dalam Al-Quran berdiri sendiri. Mboten enten. Yang ada apa? Alladzina amanu
wa amilus shalihat. Itulah iman. Nah, maka ketika kita mengimani firman Allah, kita mengimani firman Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang omongannya lebih benar dibandingkan firman Allah. Tidak ada yang janjinya lebih tepat kecuali Allah. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita dibandingkan Allah. Itulah iman. Nah, maka ketika kita mengimani man amila salihan min dzakarin au untha. Mannya di sini itu man di dalam bahasa Arab bermakna syartiyah. Wis angel wis. Bermakna apa, Bu? Syarqiyah. Tok syarti toy. Masya Allah malah keliru kabeh. Ini bermakna man syartiyah, syarat untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Allah berfirman, barang siapa di antara kalian man amila salihan, mengamalkan yang namanya amal soleh. Tunggu dulu, amal soleh itu apa? Ya Allah, amal soleh loh. Apa amal soleh itu? Jadi yang ngerti ya, coba dibahasakan kok angel ya. Apa amal soleh itu? Syaratnya 2, aswabuha wa akhlasuha. Amal yang ikhlas dan benar, itulah amal soleh. Melakukannya benar sesuai tuntunan Nabi, melakukan sesuatu yang menjadi ajaran agama Islam, melakukan sesuatu yang diperintahkan dalam agama Islam dalam keadaan atine ikhlas. Amalnya benar, niatannya ikhlas. Itulah yang dinamakan amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak hanya di masjid, di pasar, dagangannya jujur. Ketika menjual dengan cara yang benar. Tidak ada sesuatu yang ditutupi. Itulah yang namanya amal soleh. Di jalan raya, apa amal solehnya? Ngalah sama orang lain. Berkendara dengan cara yang baik dan benar. Di tempat kerja, apa amal solehnya? Datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan pekerjaan dengan baik dan, nah itulah amal soleh. Tapi niatannya harus ikhlas. Man amila salihan min dzakarin au untha. Wes sakarep mau laki bisa, perempuan juga bisa. Dengan satu konsekuensi. Wa huwa mu'min. Syaratnya apa? Iman. Iman itu apa? Artinya dia tahu ini perintah Allah. Dia tahu melakukannya harus karena Allah. Hati-hati, orang yang melakukan sesuatu karena manusia capek. Orang melakukan sesuatu karena manusia apa? Capek. Tapi kalau melakukan karena Allah, bahagia. Tak kasih contoh. Bu. Udah usah jerit-jerit, biasa aja. Bu. Ini saya mau ngomongnya kapan sampai sauti terus ini? Bu. Nyaut mana? Begini contohnya, Bu. Ya. Panjenengan mau berbakti kepada suami. Suami berangkat kerja jam 7. Anda masuk dapur jam 6 kurang. Bikin makanan kesukaan suami. Apa makanan kesukaan suami? Ya Allah, ya Allah. Kok dadar telur, sing rada ruwet lebih ngemasak kok biar kayak uyah, brambang, beres. Astagfirullah. Istri yang males ini. Sudah, wes katakan Anda buatin nasi goreng. Dibuatnya dengan penuh rasa cinta, Masya Allah. Setelah nasi gorengnya jadi dikasih hiasan, kasih irisan timun, dikasih irisan tomat, dikasih telur mata. Jadi telur PT apa sapi sih? Ini ayam apa sapi? Loh ayam, kok yang dapat nilai sapi? Telur sekaruan ceplok, wes sekaruan. Anda ndak fitnah sapi Anda.
Sudah ada telur mata sapinya, ada ceploknya, di atasnya dikasih brambang goreng. Jas. Anda tutup pakai tudung saji disiapkan sebelum suami berangkat kerja. Kalau melakukannya karena suami, cek dilem suami, kesel Anda. Ternyata suami keluar kamar, suami ada rapat dadakan. Jangankan dimakan, ditoleh gak blas. Coba, wes gak dipangan, gak ditoleh, opo maneh matur nuwun. Gak sama sekali, loro hati gak Bu? Loro hati gak? Wes masak soro-soro kesel dengan penuh cinta, dimasak nasi gorengnya enak, potongan timun, potongan tomat, ada telur ceploknya, ada brambang gorengnya, gak dipangan. Loro hati boten? Boten Pak, boten loro hati Pak, ayo. Loro hati, karena Anda melakukannya untuk coba melakukannya untuk Allah. Saya melakukan seperti ini karena Allah. Kalau suami makan, alhamdulillah. Suami matur suwun, alhamdulillah. Kalau suami tidak mau makan, tetap pahalane kecatet, sego goreng gawe. Malah enak. Masya Allah, gak disopo sedino ya. Akhirnya pahala dapat, nasi goreng utuh. Seneng apa enggak? Nah itu loh namanya wahuwa mu'min. Tidak ada yang diharapkan dari amalan ini kecuali ridho dari Allah. Apa yang terjadi? Allah berjanji iman, amal soleh. Barang siapa beriman dan melakukan amal soleh. Apa janjinya Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti tidak mungkin tidak, kami akan berikan untuk orang tersebut kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Apa hidup yang baik itu? Hidup yang penuh dengan ketenangan, hidup yang penuh dengan kecukupan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, gak tahu sumpek, gak tahu ngeluh, gak tahu ruwet, gak tahu eker-ekeran. Itu Allah janjikan untuk orang yang iman dan amal soleh. Nah sekarang, kata Ibnul Qayyim, amalannya ono telu. Cek seneng terus, gak kepikiran sing buri terus. Mikirnya akhirat, masa depan dan hidupnya bakal bahagia. Ada 3 resep kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Resep yang pertama, alladzi idza u'tiya syakar. Yaitu orang yang pinter bersyukur kalau mendapatkan anugerah dari Allah. Itu syarat pertama. Dadiyo wong sing pinter syukur. Uripmu penak. Dikasih alhamdulillah. Jadi syukur ini jamaah disebutkan oleh para ulama ziyadatun ni'am. Sesuatu yang menjadikan nikmat yang panjenengan terima itu oleh Allah ditambahi. Yang dengan syukur itu rasa nikmatnya akan tetap terasa sampai kapanpun. Jujur, Bu, nikah Bu, sebelum nikah kurang sehari perasaan bagaimana? Ayo, bagaimana perasaannya? Pak, mau nikah bagaimana perasaannya? Bahagia, ndredeg, penasaran, bingung, malu, campur aduk jadi satu. Malam pertama, apa yang dirasakan? Oh, buka amplop. Temen saya ada yang nakal. Yo bukan ada, yo akeh. Zaman dulu kan bukan amplop ya, zaman dulu kan kado. Ada ngisi kado, itu jam waker. Tahu jam waker? Sing itu jamnya dinyalakan, wakernya dipasang 1:30 malam. Lah kan gak mungkin manten buka ikat terus buka kado malam itu kan kadang-kadang kan butuh waktu. Itu kotake paling cilik, munine paling banter pas dia tidur sama istrinya. Entah sedang melakukan apa enggak tahu saya. Mungkin dia pas tengah-tengah turu, astagfirullah.
Pas setengah 2 malam. Masya Allah kata temennya. Siapa yang golek besok pagi rame di grup alumni. Ini jelas salah satu dari kalian nih. Tidak ada yang ngaku tapi. Nah sudah. Kita lanjutkan. Alladzi idza u'tiya syakar. Orang yang paling pinter syukur. Nah sekarang begini. Syukur itu adalah bertambahnya kenikmatan karena syukur yang Anda lakukan. Sama Allah nikmatnya ditambah. Maka kalau suami istri, lah kok sekarang setelah hidup berumah tangga 20 tahun, 25 tahun, kok rasanya hilang? Wonge panggah, orangnya tetap, tapi rasanya hilang. Artinya apa? Ada yang salah dengan syukur panjenengan. Karena kalau panjenengan syukurnya benar, nikmatnya itu sama Allah tidak akan dicabut. Punya mobil, ayo wis, Alphard. Loh, saya tahu Anda tidak punya, tahu, tapi contoh toh, tidak usah. Loh, wajah itu kelihatan, tenang aja. Anda kira saya nyeritain panjenengan? Enggak. Saya cerita orang lain, oh Anda paling sepeda motor Astrea paling. Rene Kudanan ya, Masya Allah. Wes ngaji di lok nih Mbak Ustadz ya, astagfirullah. Sudah begini. Sudah boleh ngece dosa. Ngenyek ini. Bukan ngece. Bukan ngenyek, bukan ngece, maidu. Tapi ini maidu hasanah. Mau idhoh ya. Sudah, punya mobil Alphard. Impian dari lama, pengen punya mobil Alphard. Pas dapet, seneng luar biasa, kepingin nyetir terus. Di oma gak lapo-lapo kepingin metu, gara-gara mobilnya masih baru. Sekarang setelah mobil itu dimiliki, setelah 6 bulan, setahun, setahun setengah, rasanya sama apa enggak? Enggak sama. Maka nikmat itu hanya terasa indah ketika belum dimiliki. Lek wis dipek, rasane hilang. Nah, kenapa rasane bisa hilang? Padahal nikmatnya tetap. Orang yang punya rumah baru, tingkat 3. Waduh, hari pertama munggah nang lantai 3. Coba saya mau tanya, sampai berapa lama kuat naik ke lantai 3? Bahkan sekarang banyak orang yang rumahnya lantai 2, lantai 3, Anda tanya, berapa waktu sekali naik ke lantai 2, lantai 3? Jawabannya, gak mesti setahun sepisan. Betul? Kenapa? Barangnya tetap, nikmatnya tetap, tapi rasanya kok hilang. Disitulah fungsinya syukur. Alladzi idza u'tiya syakar. Setiap oleh Allah diberi kenikmatan, dia pandai mensyukurinya. Dan kemampuan kita untuk mensyukuri itu menjadikan rasa nikmatnya dari apa yang Allah karuniakan itu tetap terjaga. Maka nikah walaupun sudah 30 tahun rasanya seperti malam pertama. Pret. Dungguyui. Nah itulah fungsinya apa? Syukur. Maka ada seorang kiai NU di daerah Rembang. Namanya Kiai Alhamdulillah. Apapun yang terjadi Alhamdulillah. Wes top. Sampai Yai Alhamdulillah ini namanya Yai Syahid. Alhamdulillah apapun Pak Yai santri tadi malam mau kabur jatuh tangannya patah. Alhamdulillah. Pak Yai dapat kiriman beras 1 truk dari Fulan bin Fulan. Alhamdulillah. Pak Yai uang kas pesantren sudah habis Pak Yai nanti bulan depan nih buat gaji guru repot. Alhamdulillah. Pokok apapun yang terjadi Alhamdulillah. Suatu hari jalan Rembang sampai Semarang. Lewat sungai, itu rombongan sama teman-temannya Kiai dan para Gus. Lewat di pinggir sungai, di tempat itu perempuan mandi kalau sore. Pas lewat, itu teman-teman sak mobil noleh kabeh. Astagfirullah, astagfirullah. Yai Syahid bingung, ono apa toh? Oh alah, alhamdulillah. Betul apa salah Yai Syahid ngomong alhamdulillah? Hah? Temennya protes, Pak Yai ini maksiat. Nonton dan ngelihat perempuan mandi, pakaiannya tidak tertutup. Lah kok panjenengan niku pantese astagfirullah, lah malah panjenengan ngomong. Lihat, tapi alhamdulillahnya ibu-ibu, bapak-bapak beda dengan Yai Syahid. Yai Syahid alhamdulillah ditanya, kenapa kok panjenengan tetap alhamdulillah? Kenapa kok panjenengan tetap alhamdulillah?
Kata Yai Syahid, alhamdulillah ketika saya ngelihat perempuan mandi di sungai pinggir jalan yang jadi tontonannya orang lewat, saya ingat anak dan istri saya di rumah punya kamar mandi yang tertutup. Maka saya, alah, panjenengan ngeres terus. Piktor, astagfirullah, ngeres tok. Apa iki? Jamaah syuja apa? Sudah, maka kata Yai Syahid, dikala saya melihat itu, saya bersyukur kepada Allah, istri dan anak perempuan saya ya harus lebih tepat. Itu punya kamar mandi yang tertutup sehingga tidak perlu mandi di pinggir. Coba. Nah, karena alhamdulillah itu kata para ulama muthbitun ni'am. Panjenengan pegang ini. Orang yang pandai bersyukur, syukur itu naleni nikmat cek gak kabur. Mengikat nikmat agar nikmat itu tidak pergi. Zatnya tidak dicabut, rasanya juga tidak dicabut. Kadang-kadang orang kalau sudah nikah 10 tahun, cantik tetap, ganteng tetap, tapi rasa beda. Wes bosen. Nggak usah wajah pura-pura nggak tahu, biasa saja. Wah, pengalaman kabeh kok. Artinya kan, sensasinya kan nggak sama seperti. Nah, maka ada yang salah dengan syukur. Sip, nomor 1, biar kita itu bisa melupakan masa lalu sing wis wis. Bagaimana? Alladzi idza u'tiya syakar. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Dapat apapun alhamdulillah, syukur sama Allah. Atine syukur, lisannya juga syukur, dan nikmat yang Allah beri syukuri dengan cara digunakan untuk taat kepada Allah. Nomor 2, walladzi idza btuliya sabar. Kalau dikasih ujian, sabar. Nabi Ayub tahu? Setelah semua ujiannya, di akhir cerita, Nabi Ayub ngelihat istrinya memotong rambut dan akan menjualnya ke pasar untuk makan Nabi Ayub. Sudah ada lagi yang bisa dimakan. Hartanya habis, rumahnya habis, anak-anaknya habis, semua istrinya pergi, sisa 1 orang istri. Yang setia melayani Nabi Ayub, jual rambutnya mau beli makanan di pasar. Nabi Ayub lihat itu gak tego hati nih, ucapannya cuma 1. Apa kata Nabi Ayub? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad wa anta arhamur rahimin. Allah mengingatkan, dan ingatlah kepada Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Jadi ketika terjadi musibah, ojo pasang status sing moco keplok-keplok, kapokmu kapan. Ngono lek ngaji so ayu dewe, nyosop di aspal entek irungmu. Maka pasang status itu hanya menambah kesulitan. Ya Allah, kenapa senantiasa aku? Dijawab baik koncone, lah sopo maneh. Malah ruwet sampean ya. Wes talah. Kalau dapat ujian sabar, Nabi Ayub yang diseru siapa? Allah, gak takon. Besti, pas Besti ditelepon, Besti lagi liburan keluarga. Saya mbak, lagi nikmat-nikmatnya ini mbak di pinggir pantai sama suami menikmati satu degan berdua. Anda tak mengelongso. Lah kok pas suamiku nikah lagi dia berduaan dengan suaminya makan. Enggak taunya suaminya itu ya suaminya ini. Maliling ceritanya artis itu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah. Sabar ya. Yang ketiga dia mendapatkan ujian, sabar. Nabi Ayub idznada rabbahu, dia menyeru Allah. Apa yang dia seru? Anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ndak minta sembuh, ndak minta kaya, ndak minta selesai masalah. Blas, Anda cek ayatnya.
Wa ayyuba idnada rabbahu, Ayub ketika menyeru Tuhannya. Di ending cerita, rumah ludes, harta ludes, anak pergi, istri pergi, tidak punya apa-apa, badannya penuh dengan penyakit. Dia ngomong sama Allah, anni massaniyadhur, ya Allah, aku tertimpa kesulitan. Dan kalimat itu bukan tertimpa, massa ya musuh, apa? Keserempet. Mek titik. Anni massaniyadhur, aku tertimpa kesulitan ya Allah. Wa anta, dalam keadaan aku mengimani, arhamur rahimin, engkau adalah zat yang paling penyayang. Apa yang terjadi? Fastajabnalah, kami terima doanya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kembalikan semua yang telah Allah ambil dari Ayub 2 kali lipat. Sabar. Nabi Yakub tahu? Setelah semua ujiannya, Yusuf dibuang. Terakhir Binyamin juga tidak boleh pulang dari Mesir. Nggih apa nggih? Terakhir Nabi Yakub bilang apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi, innama itu artinya hanya, gak ono liyane. Hanya. Ada tu hasrin dalam bahasa Arab, innama itu hanya. Maka ibu-ibu jangan kakean curhat bu, diguyu sama teman panjenengan. Maka Nabi Yakub mengatakan, aku hanya ashku, mengeluhkan keadaan ini, bathi wa huzni, apa yang aku alami dan kesedihanku, innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanya semuanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Semuanya balik, anak-anaknya kembali akur. Sabar. Perempuan di zaman Nabi Muhammad minta didoakan sembuh dari penyakit epilepsi, tahu? Ya kan? Kulitnya hitam, sakit, ayan. Siapa yang mau nikah sama dia? Datang sama Nabi Muhammad, ya Rasul, doakan biar saya sembuh. Rasulullah bilang, kalau mau saya doakan sembuh. Tapi kalau kamu mau, sabarlah atas ujian ini, nanti kalau kamu mati, tempatmu surga. Milih mana dia? Sabar. Nah, maka syarat yang kedua, supaya wes yo wes, ojo kepikiran sing lawas. Sabar kalau diberi ujian. Karena apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang yang sabar, Allah akan beri ganjaran tanpa hisab. Artinya apa? Melbu surga langsung. Tanpa hisab, tanpa azab, tidak pakai hitungan. Untuk siapa? Orang yang sabar. Penutup yang ketiga. Walladzi idza aznab istaghfar. Orang itu akan bahagia, masa depannya akan baik kalau diberi sesuatu, pandai bersyukur. Kalau diuji dengan suatu ujian, orangnya pandai bersabar. Dan ketika dia melakukan dosa, istighfar. Cepat-cepat istighfar. Nanti panjenengan pulang tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Buka hadis ke-42 dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Kitab hadis apa? Arba'in Nawawi. Panjenengan buka hadis ke-42. Hadis yang paling terakhir. Dan kalau panjenengan tahu, ini hadis yang pertama kali saya hafalkan dari kitab Arba'in Nawawi sebelum hafal hadis innamal a'malu binniyat. Ini dulu, karena apa? Isinya top. Yaitu orang kalau melakukan dosa cepat-cepat istighfar. Siapa di antara manusia yang tidak punya dosa? Ayo. Siapa? Kullu bani adama khata. Setiap kita ini pasti punya dosa. Tapi lihat, wa khairu al khata'in, wong dosa sing paling apik itu loh Islam. Jadi dosa-dosa masa lalu sing wis ya wis. Orang yang berdosa dalam Islam bisa jadi manusia yang terbaik. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang mau tobat. Bahkan dalam satu hadits yang sahih,
Nabi Muhammad bersabda, laula tudznibun la dzahaballahu bikum. Kalau panjenengan dan saya ini tidak berdosa, apa yang terjadi? Sama Allah di gua. Ngerti di gua? Dibuang. Sama Allah kalau kita tidak berdosa, malah dibuang. Berarti memang Allah menciptakan kita, dalam tanda kutip ya, untuk berdosa. Kalau tidak berdosa, dibuang. Allah datangkan kaum yang lain yang mereka berdosa, kemudian mereka istighfar, kemudian Allah mengampuni mereka. Kalau Anda tidak berdosa dan Anda tidak beristighfar, sifat Allah yang maha pengampun gak kanggu. Nah maka sekarang hadiahnya, wis terakhir. Buka hadis Arba'in Nawawi yang paling terakhir. Buka di Google sekarang bisa, buka di AI juga bisa, buka di sini juga bisa. Apal boten? Anda ya apalan cicilan tok kebian ya. Begini. Ini hadis qudsi. Riwayatnya hasan sahih. Hadisnya kuat. Allah berfirman, ya bena Adam, wahai sekalian manusia. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, siapa anak cucu Adam itu? Ya kita ini, semua manusia. Sekiranya kalian mau berdoa, itu loh Bu, pentingnya apa? Doa. Dan kalian tetap punya harapan kepadaku, kata Allah. Berharap apa? Rahmat dan ampunan dari Allah. Apa yang terjadi? Aku ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa itu. Masya Allah. Jadi doa itu bukan cuma meminta sesuatu. Tapi dengan berdoa dan berharap kepada Allah, Allah ampuni semua dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak berhenti sampai situ, dilanjutkan. Ya bena Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai. Kalau dosamu seluas langit, Masya Allah Bu. Kalau dosamu seluas langit. Thumma astaghfartani, kamu istighfar 1 kali. Ghafartulak. Dosa sak langit tak busek kabeh. Masya Allah. Penutupnya apa? Ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a ataituka biqurabiha maghfiratan. Kalau kalian wafat meninggal dunia, dosane seberat seberat bumi. Seberat bumi. Masya Allah. Dosa seberat bumi. Tapi kamu tidak pernah syirik. Maka Allah berfirman, aku yaitu Allah yang datang menyambut kedatanganmu dengan seberat bumi sebagai ampunan. Nah maka itu 3 jamaah. Kalau dikasih nikmat, syukur. Kalau ada ujian, sabar. Kalau punya dosa, cepat-cepat istighfar. Itulah hebatnya. Nah, sekarang dari saya jamaah, bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita itu latihan persiapan Ramadan. Orang yang Rajabnya sukses, Ramadannya sukses. Nah termasuk salah satu yang sering kami sampaikan di pengajian mulai bulan Rajab, apa Bu? Nyicil tabungan Ramadan. Nyicil tabungan Ramadan. Maksudnya apa? Kita mulai sodakoh untuk program-program yang akan dilakukan pada bulan Ramadan. Misalkan Masjid Suja punya kegiatan-kegiatan Ramadan. Panjenengan belum tentu besok masih punya uang. Belum tentu bulan Sya'ban punya uang. Bahkan belum tentu Ramadan punya uang. Maka mumpung sekarang ada, infakkan. Ini infak untuk kegiatan Ramadan. Boleh jadi. Kalau kita wafat sebelum Ramadan, minimal sedekah kita sampai di bulan Ramadan. Maka dengan itu, salah satu amal utama pada bulan Rajab adalah bersedekah dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka insya Allah ini Masjid Suja punya apa?
punya program Ramadan yang akan disampaikan beliau, yang program-program Ramadan itu akan diselenggarakan di Masjid Syuja. Mudah-mudahan panjenengan bisa berkontribusi sehingga pahala-pahalanya juga mengalir untuk panjenengan semua. Barakallahu fikum.